saya ingin tunjukkan salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang paling pertama, Kang Deddy Mulyadi kalau mau kita telisik jejak digitalnya, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Mohon maaf kita tidak bisa upload rutin di channel ini karena memang ada kesibukan-kesibukan lain. Tapi ini di hari Jumat ini saya upayakan untuk membuat video ini sebagai bentuk counter opini atau melawan opini sesat yang dilempar oleh beberapa media seperti Tempo misalkan, dan bocor halusnya atau Tempo majalahnya. Kemudian ada pembahasan di TV One, program ILC, ada pembahasan juga di E-News yang secara garis besar membuat persamaan antara Jokowi dengan Deddy Mulyadi. Saya bukan tersinggung atas persamaan itu, tetapi ada hal-hal yang berbeda menurut saya secara fundamental antara kedua tokoh ini ya. Walaupun di beberapa hal ada yang kemiripan juga, harus kita akui bahwa kedua sosok ini memang ya politisi yang lahir dari bawah atau dari masyarakat biasa yang tidak punya terah politik nasional ya, yang tidak punya terah politik dalam sejarahnya. Kalau kita bicara tentang kemunculan dua tokoh ini. Tetapi yang sangat berbeda menurut saya, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan rasa hormat saya kepada Presiden Jokowi, yaitu Presiden Indonesia selama 2 periode, sangat jauh berbeda antara Kang Deddy Mulyadi dengan Jokowi. Yang paling pertama, saya mau sampaikan lewat video ini kepada Tempo misalkan, atau kepada bocor halus Tempo, bahwa mereka tidak melakukan kajian yang benar atau tidak melakukan investigasi yang benar, atau data mereka cenderung hanya diambil di permukaan ya. Kalau misalkan kita bicara Kang Deddy Mulyadi, apabila dikomparasi dengan Jokowi, kita lihat dari latar belakang politik saja sudah berbeda. Bahwa Deddy Mulyadi itu lahir dari aktivis mahasiswa, kemudian berkarir di DPRD kabupaten, wakil bupati, menjadi bupati, calon wakil gubernur, menjadi DPR RI, hingga sekarang menjadi gubernur. Nah, kalau misalkan kita lihat jejaknya, dalam satu hal yang paling menarik menurut saya itu kalau kita membaca tentang latar belakang intelektualitas. Kalau indikator intelektualitas itu misalkan jejaknya kita lihat dari pemikiran-pemikirannya. Tentu saja pemikiran-pemikiran itu tidak bisa hanya kita lihat yang ada di permukaan dalam hal praktek. Maka menurut saya ingin tunjukkan salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang paling pertama, Kang Deddy Mulyadi kalau mau kita telisik jejak digitalnya, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memiliki segudang gagasan yang menurut saya banyak orang tidak mengetahui. Misalkan Kang Deddy Mulyadi itu jejak intelektualnya bisa kita lihat dari buku-buku yang dia karang. Misalkan ini ya, salah satu diantaranya Mengayuh Negeri dengan Cinta ya. Kemudian gagasan yang selama ini selalu disampaikan soal pembangunan berkarakter, dan itu sudah dituliskan dengan buku pembangunan berkarakter. Jadi beda lagi buku-buku yang lain seperti ini, gagasan pembangunan berkarakter Purwakarta, ya kan? Kemudian spirit budaya. Ada lagi buku-buku yang lain yang memang itu ditulis bersama Kang Deddy Mulyadi atau yang dokumentasikan dari semua pidato-pidato dan gagasan-gagasannya, seperti ya ini buah pemikiran Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada Kang Deddy Mulyadi Menyapa, ini juga mendokumentasikan dengan baik gagasan-gagasan Kang Deddy Mulyadi sejak dia berkarir di politik. Oke? Nah, ada buku yang lain juga, yaitu ya hari ini tidak ada di sini, yakni Berguru kepada Kearifan Siliwangi, sama satu lagi itu Orang Sunda Juga Bisa. Nah, artinya kalau misalkan Tempo itu tidak ada tendensi lain atau tidak ada framing lain dari program mereka maupun TV-TV nasional lain, mestinya fair bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok. Ya kan? Kalau soal ada persamaan-persamaan yang dianggap hari ini sosial media sebagai mesin kekuatan utamanya dalam menyampaikan gagasan-gagasan, dan di sisi itu juga berbeda juga. Kenapa saya katakan berbeda? Kang Deddy Mulyadi membangun semua pengikut lah katakan ya, atau membangun orang yang menggemari dia, mengetahui dia dari sosial media, dikrit dari kerja-kerjanya sehari-hari.
dan dikomunikasikan secara baik dan dideliver dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Berbeda misalkan kalau kita lihat dengan Presiden Jokowi atau Jokowi secara personal menjadi komunikator publik, komunikasi publiknya sangat berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, mengartikulasi gagasan, ya, membangun narasi, bahkan sampai menjawab hal-hal yang mungkin bagi orang itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang kritik yang tajam atau sesuatu yang mungkin nyinyir. Kang Deddy Mulyadi menjawab dengan jenaka, tetapi tetap basisnya rasional gitu. Nah, itu menurut saya di samping buku-buku tadi sebagai landasan yang tidak diungkapkan oleh media-media yang hari ini coba membuat persamaan atau secara tidak langsung menggiring opini biar seolah-olah bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi semata-mata adalah urusan politik. Maka saya sarankan ke teman-teman coba nanti dicari jejaknya di buku-buku ini, gagasan-gagasan Kang Deddy Mulyadi, dan ini adalah jejak intelektualitasnya. Kalaupun sekarang ada dilakukan praktek-praktek dalam mengelola kebijakan, itu bukan berangkat dari pikiran-pikiran yang bersifat yang bersifat seperti yang disampaikan selama ini spontanitas. Enggak, itu sudah tersusun sebenarnya semua di sini. Pembangunan berkarakter yang dia maksud itu, ya kan? Termasuk beberapa kebijakan yang dianggap kontroversi sebenarnya itu lahir dari gagasan, pencermatan, bahkan sampai nilai-nilai historis yang dimiliki oleh Jawa Barat, terutama kebudayaan Sunda. Itu yang dipraktekkan hari ini seolah-olah bahwa ini hanya gimmick politik, ini hanya soal pencitraan, ini hanya soal bagaimana masuk ke gorong-gorong dan bagaimana ikut ke dalam selokan gitu. Nah, itu sangat sesat. Maka kalau kita bicara Kang Deddy Mulyadi, menurut saya harus utuh. Mulai setidak-tidaknya kita lihat jejaknya itu mulai dari wakil bupatinya atau mulai dari anggota DPR-nya gitu. Jangan kita lihat dengan ada yang sudah ada di media sosial sekarang. Paling tidak saya sarankan kepada teman-teman semua miliki beberapa buku-buku ini agar Anda mengenal Kang Deddy Mulyadi, agar Anda tidak akan pernah terframing oleh redaksi atau opini-opini yang coba dibangun oleh media-media mainstream. Terima kasih, mungkin itu saja kepada teman-teman. Ya, mudah-mudahan video ini sampai ke tempo, mudah-mudahan video ini sampai khususnya kepada teman-teman pendukung Kang Deddy Mulyadi dan coba memahami agar kita juga tidak berperilaku sama, bahwa ketika ada kritik kita langsung tuduhan ini itu, dibayar ini itu, enggak. Tapi coba kita sampaikan argumentasi, coba kita sampaikan bantahan, bahwa bantahan-bantahan berbasis data ini penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman sesama pendukung Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, enggak apa-apa. Saya bukan untuk mencari manfaat atau memberikan manfaat kepada siapapun. Intinya saya menyampaikan ini karena menurut saya video-video yang selama ini atau narasi-narasi yang selama ini mencoba mengkerdilkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, menganggap apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi hanya hal-hal yang bersifat dangkal, terutama yang disampaikan Rocky Gerung, menurut saya itu adalah pernyataan keliru dan itu menyesatkan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.